Welcome to our channel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Riak Sabda, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Riak Sabda, edisi Selasa, 8 Maret 2022. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Kita mendengarkan bacaan Injilnya terlebih dahulu. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lagi pula, dalam doamu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam Pekan Prapaskah yang pertama ini, atau dalam keseluruhan masa Prapaskah, bacaan-bacaan yang disajikan, yang ditawarkan oleh gereja kepada kita semua, lebih banyak berbicara soal doa, perbuatan baik, dan kemudian tentang pengampunan dosa. Salah satu yang kita dengarkan pada pagi hari ini berbicara tentang dua poin besar. Yang pertama adalah bagaimana caranya berdoa. Poin yang kedua, bagaimana caranya kita mengampuni. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan barusan, Yesus mengatakan kepada kita bahwa doa itu bukan hanya sekedar kata-kata indah, bukan hanya sekedar kata-kata panjang, kata-kata yang mampu menawan hati, yang mampu memberikan semangat kepada seseorang yang mendengarkan. Tetapi doa lebih kepada pengalaman pribadi kita di hadapan Allah. Yesus memberikan contoh bagaimana kita, orang yang berdosa ini, boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan pribadi, kedekatan personal dengan Allah, pengalaman pribadi kita dengan Allah, itu jauh lebih penting daripada kata-kata yang kita keluarkan untuk berdoa. Maka doa Bapa kami yang disampaikan oleh Yesus tidak panjang, bisa dihafal dalam 2-3 kali penghafalan. Tetapi makna di balik doa itu sangat luar biasa. Dan ini menjadi doa resmi bagi gereja, karena doa ini secara langsung diajarkan oleh Yesus kepada kita. Doa Bapa kami punya makna yang begitu dalam. Kalau kita mau bahas satu persatu,
tentu akan sangat panjang. Tetapi ada banyak buku dari para pastor, para pemimpin-pemimpin gereja kita yang mencoba untuk mengulas, memahami tentang doa Bapa kami secara lebih luas. Kita bisa melihatnya di buku ataupun di internet. Ada begitu banyak penjelasan tentang doa Bapa kami. Tetapi yang menjadi intinya adalah bahwa doa ini adalah doa yang sangat luar biasa. Punya makna yang begitu kaya karena kita sebagai manusia boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Kalau kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa, maka tentu saja ini mengandaikan bahwa kita punya kedekatan pribadi yang lebih dalam. Kemudian pada poin yang kedua, Yesus menyampaikan soal pengampunan. Barang siapa mengampuni, dosanya diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, dosanya pun tidak diampuni. Ini praktis dalam hidup kita, sering kita alami. Orang bersalah dengan kita, orang berbuat salah, kita pun kadang berbuat salah kepada orang lain. Ini sungguh sangat lekat dengan kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk mau mengampuni. Meskipun memang terkadang kecenderungan manusiawi, kita punya rasa berat untuk memaafkan orang yang sudah berbuat salah. Kadang kita ingin membalas, kadang kita punya rasa dendam ingin membalas hal yang sama yang dilakukan oleh orang kepada kita. Tetapi Yesus ingin agar kita melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan membalas, tetapi mengampuni. Ini menjadi poin penting yang ingin disampaikan oleh gereja, oleh Yesus, oleh Tuhan kepada kita di masa Prapaskah ini. Tuhan mengajak kita untuk meningkatkan hidup doa. Tuhan mengajak kita untuk meningkatkan hidup pengampunan, saling mengampuni satu sama lain. Kalau kita saling mengampuni, maka dunia ini pasti akan menjadi lebih baik. Tapi kalau masing-masing tetap memelihara ego untuk mempertahankan kebenaran tanpa melihat orang lain juga punya pandangan yang berbeda dengan kita, maka saya yakin bahwa hidup kita pasti akan terus mengalami penderitaan. Ketika kita mengalah, bukan berarti kita kalah. Kita mengalah demi kebaikan, itulah yang Yesus inginkan. Supaya apa? Supaya orang melihat kita rendah hati, inilah murid-murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang bisa kita renungkan dalam bacaan pada masa Prapaskah ini. Mari kita sekali lagi meningkatkan hidup doa kita, pengalaman kita bersama dengan Allah. Kita yang menyapa Allah sebagai Bapa, mari kita menjadi anak-anak yang baik di hadapan Allah. Dengan saling mengampuni, saling memberikan maaf, karena nanti itulah yang akan menjadi kunci bagi kita untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.